Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tariza Oktariana dengan NIM 2280200041 kelas B 2020 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengembangan alat peraga resonansi. Jurnal yang pertama berjudul Pengembangan Alat Peraga Resonator sebagai Alternatif Media Pembelajaran pada Materi Gelombang Bunyi kelas 12 SMA oleh Hendrik Triwicaksono, Eko Setiadi Kurniawan, dan Arif Maftuhin. Jurnal Radiasi tahun 2014 volume 3 nomor 2. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa alat peraga resonator yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil validasi, diperoleh bahwa alat peraga resonator termasuk dalam kategori baik dan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Respon peserta didik terhadap alat peraga resonator yang dikembangkan adalah baik, sehingga dapat diartikan bahwa alat peraga yang dikembangkan membantu pemahaman peserta didik. Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan alat peraga yang dikembangkan selama uji coba terbatas termasuk pada kategori sangat reliable. Jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Alat Peraga Resonansi dan Efek Doppler berbasis sound card PC atau laptop untuk meningkatkan motivasi belajar fisika siswa SMA oleh Muhammad Kaisar Haisi, Imade Astra, Ervan Handoko pada Jurnal Proceeding Seminar Nasional Fisika SNF 2015 tahun 2015 volume 4 nomor 2. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan mengembangkan sebuah alat peraga resonansi dan efek Doppler berbasis sound card PC. Ini dikembangkan dari alat peraga resonansi yang lama, yaitu Garputala. Pengembangan alat peraga resonansi dan efek Doppler berbasis sound card PC atau laptop untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saat ini telah sampai pada tahap develop berdasarkan model pengembangan ADDIE. Jurnal yang ketiga berjudul tentang rancangan bangun alat penentu cepat rambat gelombang bunyi di udara menggunakan tabung impedansi oleh Sulenjari. Jurnal Teknik Mesin Cakram volume 1 nomor 1. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat dan menentukan cepat rambat bunyi di udara dengan menggunakan tabung impedansi. Kelayakan alat dapat dilihat dengan membandingkan nilai cepat rambat bunyi yang diperoleh dengan teori. Penelitian yang dilakukan menggunakan audio frekuensi generator sebagai sumber bunyi yang dilewatkan pada tabung impedansi sehingga ditangkap mikrofon dan terbaca oleh software SpectraLab. Hasilnya, dengan menggunakan SpectraLab ini kita bisa melihat amplitudo maksimal yang merupakan perut gelombang dan amplitudo minimal yang merupakan simpul gelombang. Jarak antar dua simpul merupakan panjang setengah gelombang sehingga panjang gelombang dapat ditentukan apabila kedua jarak simpul diketahui. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Penerapan Aplikasi Tone Generator pada Eksperimen Resonansi Bunyi oleh Hamdani, Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains tahun 2020, volume 9 nomor 1. Penelitian ini mengujikan kelayakan aplikasi tone generator yang digunakan untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara. Aplikasi tone generator yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara online melalui Play Store maupun App Store. Aplikasi tone generator layak digunakan jika hasil cepat rambat bunyi di udara yang terukur memiliki tingkat akurasi dan presisi minimal sebesar 95%. Aplikasi tone generator digunakan pada eksperimen pipa organo tertutup. Kelebihannya yaitu tingkat akurasi pengukuran tergolong akurasi yang sangat tinggi. Kekurangannya, kurang tepat dan presisi dalam penentuan skala pada tabung ketika resonansi di dalam tabung terjadi. Berikut gambar
alat praktikum pipa organa tertutup. Jurnal yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran tabung resonansi untuk guru fisika di SMK Al-Amin Kilang oleh Muhammad Abdurrahman Suni dan Anggun. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial volume 2 nomor 2. Pelatihan pembuatan media pelajaran berupa alat tabung resonansi ini bertujuan agar para guru bisa mengamati gejala resonansi dan menggunakannya untuk mengukur kecepatan rambat gelombang bunyi di udara. Berdasarkan hasil pengamatan, tabung resonansi dibuat sangat baik untuk menunjukkan peristiwa gejala resonansi yang ditandai dengan mudahnya menentukan titik terang, dibandingkan dengan menggunakan garpu tala biasa. Hal ini disebabkan karena pada tabung resonansi ini, fungsi garpu tala digantikan dengan perangkat elektronik penghasil gelombang bunyi. Amplifier berfungsi sebagai peningkat kekuatan gelombang, sedangkan trafo yang berfungsi sebagai konverter dari arus AC ke DC, dan speaker berfungsi sebagai sumber gelombang bunyi keluaran. Pengembangan alat resonansi kali ini yaitu menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler berguna untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap cepat rambat gelombang bunyi udara. Pada rancangan ini menggunakan sensor suhu dan kebisingan. Kelebihan dari mikrokontroler adalah dapat mengoperasikan lebih dari satu sensor secara bersamaan. Kekurangannya, alat dan bahan untuk membuat mikrokontroler susah untuk didapatkan. Berikut adalah daftar pustaka dari 5 jurnal tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.